Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Semondi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa ngobrol bersama keluarganya, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dan yang paling saya doakan teman-teman itu sekarang itu sudah sehat, sudah sangat baik gitu kan ya. Itu yang paling saya sangat harapkan dari teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subrek dulu channel saya supaya saya itu lebih semangat lagi dalam membuat konten, supaya saya itu lebih semangat lagi dalam memberikan motivasi kepada teman-teman, dan supaya channel saya ini berkembang, bisa ditemukan oleh beberapa teman yang memang belum menemukan channel saya. Oke teman-teman, sore hari ini saya lagi ada di home sweet home. Saya lagi ada di rumah di depan, dan saya lagi duduk menghadap ke kamera dan akan berbicara sedikit dan banyaknya tentang anxiety disorder dan psikosomatis gitu ya. Karena kita tahu bahwa penderita anxiety disorder itu membutuhkan motivasi dan dorongan kepada ya di dalam dirinya gitu kan, untuk dirinya ya. Oke teman-teman ya, video sebelumnya itu saya pernah membahas tentang karakter yang harus dirubah oleh penderita anxiety disorder ya. Yang pertama itu adalah malas, sudah saya katakan. Nah yang kedua ini teman-teman, saya akan mencoba karakter apa yang memang tidak boleh dimiliki oleh para penderita anxiety ya, yaitu adalah self diagnose ataupun ya mendiagnosa diri sendiri ataupun self diagnose, ataupun ya istilahnya menyakitkan diri sendiri ataupun menggerakkan diri sendiri ataupun menganxietikan diri sendiri. Itu tidak boleh. Selama saya menderita anxiety selama 3 tahun itu, memang sifat itu tidak lepas dari saya, selalu ada dan selalu ada. Tapi tenang, itu tidak apa-apa selama kita mendiagnosa diri sendiri itu secara betul, misalkan berdasarkan hasil rekam medis dokter, check up medis dokternya sudah lengkap. Kalau misalkan sudah oke, berarti itu bagus dong gitu kan. Yang saya tidak harapkan dari beberapa penderita anxiety itu begini. Mereka kenapa bisa self diagnose ataupun diagnosa diri sendiri itu karena mereka menyamakan penyakitnya gitu kan. Kenapa sih? Ya, saya tahu lah penderita anxiety itu hampir seluruhnya itu sering menyamakan penyakit. Ya, misalkan gini, di suatu grup ada yang mengatakan kalau misalkan sakit A ini titik-titik ciri-cirinya. Nah, maka kita selaku penderita anxiety itu biasanya menyamakan. Wah, jangan-jangan saya ikut ke penyakit ini. Nanti besoknya rubah lagi tuh penyakitnya. Besoknya lagi rubah lagi penyakitnya. Jadi nggak konsisten sakitnya gitu kan. Karena apa? Karena seringnya mereka ya mendiagnosa diri sendiri. Nah, jadi hal-hal semacam itu coba mulai sekarang dihilangkan perlahan-lahan. Memang tidak bisa secara langsung gitu kan, tidak bisa. Harus step by step, ada polanya untuk menghilangkan seperti itu. Dulu pun ketika saya menderita anxiety ini selama 3 tahun begitu, saya sering mendiagnosa diri sendiri. Bahkan saya mungkin menganxietikan diri sendiri atau menggerdkan diri sendiri gitu kan. Padahal setelah saya cek dokter itu memang ya biasa aja gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, untuk itu teman-teman, coba kalau memang misalkan teman-teman butuh diyakinkan itu cuma satu hal, check up ke dokter. Tapi kan gini, orang penderita anxiety itu umumnya sangat takut sekali dengan yang namanya check up dokter gitu kan. Mereka terkena penyakit berat lah, mereka misalkan sakit di pinggang. Ketika mereka suruh USG, mereka itu ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutan ada penyakit anu lah, ada penyakit itulah. Padahal kalau misalkan kita sudah dicek kan enak, hasilnya apa nih? Misalkan oh nggak apa-apa, nah itu kan yang membuat kita nyaman. Tetapi memang ada beberapa orang yang enggan sekali untuk dicek gitu kan.
mereka tidak ronsen gitu kan, hanya sebatas menyamakan penyakit gitu kan. Artinya ya kita terlalu mungkin, jadi penyakitnya itu dibuatnya oleh diri kita gitu kan, penyakitnya itu dibikin oleh kita, bukan berdasarkan hasil rekam dokter, bukan berdasarkan ya dari diagnosa dokter gitu kan, bukan berdasarkan diagnosa alat, tetapi memang diagnosa diri sendiri. Nah itu jadi karakter itu coba dihilangkan gitu kan. Ini karakter yang kedua yang harus dihilangkan oleh teman-teman. Ya selain daripada males itu self diagnose gitu kan. Jadi janganlah mendiagnosa diri sendiri sebelum teman-teman itu dipastikan sakitnya apa. Nah pertanyaannya kan boleh nggak ke psikiater? Bagus dong ke psikiater. Psikolog juga bagus. Kalau misalkan teman-teman, misalkan gini, kita nih, pikiran kita itu angkanya mungkin jauh sekali di atas rata-rata orang normal misalkan. Jadi kan disabilitas mental ini kan teman-teman bukan penyakit yang bisa dideteksi oleh alat, bisa disembuhkan oleh obat juga gitu kan. Tapi ada yang sembuh dengan obat. Harus memang kita itu betul-betul memahami diri kita. Jadi kapan sih kita harus ke psikiater? Serasa teman-teman itu misalkan masih mampu menghadapi ini semua, bisa beraktivitas, tidak melakukan hal-hal yang memang membahayakan diri teman-teman dan orang lain, atau misalkan teman-teman masih kuat untuk menghadapi ini, bisa saja bisa bertahan dengan ya keadaan seperti itu. Tapi kalau misalkan dirasa oleh teman-teman, oh saya ini sudah tidak kuat lagi, saya terlalu mengajak bicara pikiran saya terhadap diri sendiri gitu kan. Kan ada orang yang anxiety begitu ya, dia kadang-kadang mengajak dirinya, pikirannya itu mengajak berbicara kepada dirinya sendiri. Kemudian melakukan sesuatu tindakan yang memang di luar batas manusia normal. Nah, mungkin itu saatnya teman-teman sudah bisa ke psikiater. Teman-teman bisa mengkonsultasikan dirinya sendiri gitu kan. Bisa lah pakai BPJS atau bisa juga pakai umum gitu kan. Memang kan gini, untuk psikiater sendiri kan tingkatannya beda-beda. Ada yang memang harganya tinggi, ada yang harganya standar gitu kan. Itu tergantung dari orang yang memberikan istilahnya pemahaman terhadap kita seperti apa gitu kan. Ada yang standar, ada gitu kan. Ada juga yang sangat high gitu kan, bagus. Bahkan ada beberapa yang curhat terhadap saya, mereka itu sudah ditangani oleh profesor, sudah ditangani orang yang terbaik katanya di Asia, dan sudah keluar negeri juga gitu kan, tapi tetap mereka begitu. Nah mungkin di sini teman-teman tinggal merubah stigma teman-teman saja, bagaimana teman-teman tidak usah mendiagnosa diri sendiri, jadi kita berjalan seiring waktu saja gitu kan teman-teman ya. Kemudian kita juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Biasanya kan gini, orang penderita anxiety ini dia itu kadang terlalu menyalahkan dirinya sendiri gitu kan, kadang juga menyalahkan dunia luar gitu kan. Padahal itu kurang baik. Sifat-sifat yang kayak tadi coba dihilangkan. Saya rasa gini teman-teman, selama teman-teman masih self diagnose, mungkin sensasi yang munculnya itu kan berbeda-beda. Ya. Nah, bedakan ketika saya dulu masih menjadi self diagnose dan sekarang yang sudah tidak self diagnose, itu perbedaannya terlihat. Mungkin sekarang saya lebih bisa memahami tentang diri saya. Mungkin saya sekarang bisa istilahnya mengintrospeksi diri saya. Ketika saya dulu masih self diagnose, saya mengatakan diri saya sakit aja. Ke orang lain saya berbicara saya sakit. Ke siapapun saya berbicara sakit. Padahal kenyataannya itu enggak sakit kita itu. Memang ada hal yang memang kurang baik di dalam pikiran kita. Itu saja intinya. Jadi teman-teman jauhi self diagnose atau misalkan mendiagnosa diri sendiri. Itu jangan. Jauhilah karakter seperti itu. Kan kalau dipikir-pikir penyakit ini kan aneh kan. Saya bilang dari awal bahwa penyakit itu aneh. Orang lainnya, orang lain meninggal, mendengarkan berita kematian dari speaker orang lain, justru kita yang kena imbasnya. Itu kan hal yang aneh. Orang lain yang terkena penyakit berat, kita yang deg-degan, kita yang kalang kabut, kita yang keringat dingin. Nah itu pun juga harus menjadi pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Berarti manajemen ataupun pola pikirnya ataupun cara berpikir kitanya itu
ada yang kurang bagus, ada yang salah. Nah dari situ ya coba teman-teman berubah cara berpikirnya supaya lebih teman-teman itu bisa menghargai diri teman-teman. Jangan terlalu teman-teman itu pikiran teman-teman itu dibubuhi berbagai macam informasi yang menyebabkan teman-teman berpikirnya jauh lagi gitu kan. Harus standar-standar saja. Kita kondisional dengan diri kita yang sekarang gitu kan. Kita misalkan tidak kuat untuk bermain bola, ya jangan. Kita tidak kuat makan sambal, ya jangan gitu kan. Tetapi pikirannya harus betul-betul kita sehatkan lagi gitu kan. Pikirannya harus betul-betul kita kelola lagi. Intinya jauhi self diagnose ya. Itu saja. Salam sembuh dari saya, dari Seudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.